Jadi otomatis untuk generasi milenial supaya bisa menjangkau hal tersebut, ya berarti harus bekerja keras lagi. Halo sahabat Pojok Omah Gayeng, kembali lagi kami bertemu di podcast ini. Podcast mengenai tidak perlu mewah, yang penting rumah, bersama dengan Apernas. Saat ini saya, yaitu Vincent, yang membawa acara akan berdialog ya. Oke, siap. Dialog, ngobrol bareng lah, ngobrol santai dengan Bapak Eko Purwanto. Bukan Desta ya? Bukan. Oh iya, sorry. Ganti nama jadi ribet lah Pak. Oh gitu ya, saya pikir karena Mbak Vincent, saya jadi Pak Desta gitu. Kita ikut saingan dengan yang di podcast itu. Oke, baik, boleh saya ini ya Pak ya. Oke. Ini perkenalan mungkin Apernas itu apa sih Pak? Oke. Biar kita tahu kan. Ya, terima kasih Mbak Vincent waktunya. Sahabat, tadi sahabat apa namanya Mbak? Pojok Omah Gayeng. Sahabat Pojok Omah Gayeng, perkenalkan saya Eko Purwanto sebagai Ketua DPW Apernas Jawa Tengah periode jabatan dari 2019 sampai 2024. Kami kebetulan di sini Apernas ini Asosiasi Pengembang Perumahan Sehat Sederhana Nasional. Kami lebih berfokus di perumahan, anggota kami adalah pengembang perumahan yang fokus untuk rumah subsidi. Itu. Jadi didirikan pada tanggal 23 Februari 2009 oleh Bapak Aris Suwirya sebagai ketua umum kami yang pertama, dan sekarang ketua umum yang kedua Bapak HM Julfakar. Itu Apernas tersendiri itu. Terima kasih. Kemudian ini kan Apernas itu bukan hanya organisasi. Setelah ada organisasi lain selain Apernas ya Pak? Ya. Nah, ada Apersi, ada RACE. Oke. Itu bedanya apa ya Pak? Oke, perbedaan yang signifikan dengan asosiasi lain, ada Apersi, ada RAY, ada Himpera. Yang sangat membedakan adalah kami berfokus kepada teman-teman pengembang yang membangun rumah subsidi. Jadi kami adalah kepanjangan dari pemerintah pusat untuk membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu. Terkait dengan hal yang lainnya, pasti yang membedakan adalah ADART, visi dan misi itu sangat berbeda dengan asosiasi lain. Tapi kami di sini melengkapi itu. Jadi bukan pembeda, tapi melengkapi dari semua asosiasi yang ada. Seperti itu. Saling bekerja sama. Tujuannya sama, untuk membangun ekonomi nasional. Gitu. Dari Apernas itu sendiri, kira-kira saat ini Ya. udah berkembang menjadi berapa anggota dan di mana saja gitu? Oke. Terima kasih. Jadi kami di DPW Apernas Jawa Tengah ini kita terbagi dari 5 wilayah. Ada di Semarang Kota, ada di Tegal Raya, ada di Pekalongan Raya, ada di Solo Raya, ada di Banyumas. Itu yang ada anggota kami yang teman-teman ini membangun rumah subsidi di sana. Yang terdaftar di Sireng sendiri, sistem informasi registrasi pengembang.
Itu yang program dari pemerintah pusat, dari PU sendiri. Itu yang mempunyai proyek jalan ada 270 anggota. Itu yang resmi. Dan yang non resmi kita ada sekitar 100-an orang yang itu membangun rumah perorangan ya. Jadi tidak harus daftar di Sireng seperti itu. Ya. Kira-kira program-program dari Aparnas sendiri seperti apa Pak? Ada program apa aja? Oke, program di internal sendiri kami ada PSPP. PSPP itu pelatihan pengembang sertifikasi profesional. Jadi memang kami di Aparnas ini ada pelatihan tersendiri bagi teman-teman yang memang ada keinginan untuk jadi pengembang dan belum mempunyai pengalaman. Yang penting ada niat dan keinginan. Modal mungkin bisa saya katakan nomor 2 karena kan sekarang banyak pembiayaan. Di kami ada program itu PSPP. Yang kedua kami ada Rakerda. Rakerda itu sifatnya di daerah. Ada Rakerwil itu yang sifatnya di provinsi. Dan ada rapat pleno itu yang sifatnya di pusat di DPP. Itu program-program kami. Dan ada juga kami ngobrol santai dengan teman-teman pengembang, dengan mitra-mitra kami baik di perbankan dan baik di dinas, supaya kita mensinergikan semua kebijakan-kebijakan yang ada di lapangan sehingga tersampaikan dari hulu ke hilirnya, seperti itu. Dari sinergi tersebut lagi Pak, ya Bapak. Oke, ya. Sinergi antar antar golongan ya Pak, Ya. antar wilayah. Nggih. Kalau dengan pemerintah sendiri seperti apa Pak sinergi? Ya, kami dengan pemerintah secara mutlak harus bersinergi karena kami adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, baik pusat, wilayah dan daerah ini untuk membangun rumah subsidi. Secara otomatis kebijakan-kebijakan itu kami lakukan. Akhirnya bentuk nyata kami di situ adalah kami di Jawa Tengah sendiri menjadi anggota Pokja PKP yang notabene adalah di situ perumusan-perumusan terkait dengan kebijakan pengambil keputusan terkait dengan rumah subsidi diambil, sehingga kami ikut andil di bagian tersebut. Jadi mutlak kami bagian dari pengambil keputusan kebijakan. Itu seperti itu. Baik. Mungkin perkenalan Aparnas itu sendiri sudah cukup ya Pak ya. Ya. Mungkin sahabat Pojok Umah Gayeng ya. Terbuka ternyata Aparnas seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mengenai rumah itu sendiri Pak, Oke. yang menjadi objek yang dijual ya. oleh Bapak seperti itu. Nah, kira-kira rumah menurut Bapak atau menurut Aparnas itu Oke. seperti apa sih? Rumah itu kan rumah tinggal. Ya. Jadi itu kebutuhan, kalau sekarang saya katakan primer, yang dulu bisa dikatakan sekunder karena pangan dulu baru papan. Sekarang rumah itu adalah kebutuhan primer yang notabene tidak bisa ditinggalkan. Dan ini setiap tahun harganya sudah naik. Jadi rumah tinggal ini saat ini menjadi kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya rumah tinggal saja. Di luar itu rumah yang didapatkan ini bisa menjadi investasi jangka panjang karena setiap tahun harganya naik gitu. Jadi korelasinya saling berkaitan. Selain rumah tinggal juga investasi masa depan itu yang harus dimiliki, seperti itu. Nilai tambahnya di situ. Dari rumah itu sendiri, Ya. kira-kira kriteria fisik menurut Bapak atau menurut Aparnas itu seperti apa sih yang ideal gitu? Yang ideal ya, rumah yang kita bangun adalah rumah subsidi FLPP. Secara kriteria dan aturan itu sudah dipaparkan dari peraturan pemerintah sendiri. Jadi terkait dengan kualitasnya harus besinya minimal 10 SNI. Terkait dengan strukturnya harus seperti apa, itu sudah ada aturan bakunya. Jadi bagi masyarakat MBR ataupun milenial ini terkait dengan rumah yang dijual secara kualitas sudah dijamin oleh pemerintah, seperti itu. Terus terkait dengan hal yang lainnya adalah konsep rumahnya harus seperti apa, kan seperti itu. Nah nanti itu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membeli, seperti itu. Berarti
kalau masyarakat ingin membeli melalui Apernas itu tidak usah ragu lagi ya Pak ya. Iya. Rumahnya itu pasti udah tersertifikasi. Terverifikasi. Sudah ideal lah. Sudah ideal, betul. Rumah yang sehat lah. Rumah yang sehat secara fungsi pasti ada, jadi sudah ada sanitasi yang lengkap, sudah ada ruang tamu dan yang lainnya, itu pasti sudah terpenuhi karena sudah standarnya. Kalau mungkin Indonesia SNI ya, sudah ter-SNI kan seperti itu. Oke, baik, berarti kalau dari mungkin pesan dari Apernas untuk masyarakat yang MBR itu tadi atau mungkin saat ini untuk generasi anak muda itu, kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam membeli rumah atau mencari rumah? Oke, bagi teman-teman MBR ya, MBR ataupun teman-teman milenial, saya katakan teman-teman karena saya juga milenial. Yeah. Biar tidak terlalu tua, Mbak ini. Iya, juga muda. Jadi untuk teman-teman milenial ini yang perlu diperhatikan kalau ingin mengambil rumah, yang pasti ada lokasinya. Lokasinya itu di mana? Pasti orang beli rumah itu seberapa dekat dengan fasilitas umum seperti itu. Terus yang kedua, legalitasnya. Legalitas itu bisa dilihat. Kalau sekarang rumah subsidi pasti bisa dicek di Sirengnya terdaftar apa tidak pengembang tersebut. Kalau terverifikasi di Sireng pasti itu legal. Seperti itu. Berarti pengembang tersebut bertanggung jawab karena itu sudah mutlak menjadi hal yang baku. Terus yang ketiga dari konsepnya. Konsep ini terkait dengan lingkungan perumahannya. Mau dibuat seperti apa sih? Terus yang terakhir adalah kemampuan dari daya beli itu sendiri. Kuatnya di angsuran berapa? Seperti itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman MBR ini. Betul, angsuran yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, dari segi angsurannya itu, kira-kira karena harga kan semakin hari kan, hari semakin bertambah. Nah itu dari segi Apernas, kira-kira kiat-kiat apa sih Pak untuk menghadapi lambungnya harga rumah atau harga dari ketersediaannya itu? Untuk ini ya, karena sekarang tanah susah dicari, harga harga bangunan yang mahal ya, semakin mahal, otomatis harga semakin tinggi, berarti rumah mahal. Sebenarnya kalau menurut saya di Apernas sendiri, itu korelasinya mengikuti. Semakin tingkat ekonominya naik, pasti otomatis semua harga juga ikut naik. Jadi otomatis untuk generasi milenial supaya bisa menjangkau hal tersebut, ya berarti harus bekerja keras lagi, mencari penghasilan yang sesuai dengan harga rumah itu sendiri. Itu jadi gaya hidupnya dikurangi nih, disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan rumah. Jadi jangan gaya hidup yang didahulukan, rumah yang terakhir. Rumah dulu baru gaya hidup, seperti itu. Ngapain gitu ya. Di rumah adem dulu baru. Oke, ini Mbak Vincent berarti sering ngapain gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian mungkin dari masyarakat MBR dan mungkin tadi di generasi muda itu. Darah muda mungkin. Darah muda. Nanti jadi dangdutan, Pak. Oke, keterjangkauannya, bagaimana mereka untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan uang budgetnya mereka. Yeah. Nah itu kira-kira syarat-syarat apa aja sih Pak yang mereka mungkin seandainya pengen mendapatkan rumah? Oke. Ya, syarat-syaratnya yang pasti rumah subsidi ini aturannya baku. Harga jualnya 150.500.000. Angsurannya itu 900 ribuan selama 20 tahun. Berarti teman-teman MBR ataupun milenial minimalnya 3 kali dari angsurannya ada. Itu amannya dari perhitungan perbankan. Secara otomatis berapa duit yang harus dikeluarkan kan sudah kelihatan nih. Kalau saya diucapkan di sini kan kelihatannya teman-teman juga bisa menghitung. Minimal gaji berapa sih yang bisa ngambil MBR? 3 kali dari angsurannya ada. Berapa DP-nya? DP yang dibayarkan itu untuk saat ini 5% sudah bisa. Berarti 7.500.000-an ya. Lah sekarang ada program baru bagi mereka yang fixed income itu boleh 1% untuk DP-nya.
Berarti kan sangat terjangkau sekali. Tinggal bagaimana effort mereka untuk mempertanggungjawabkan. Dalam artian bankable apa tidak pekerjaannya. Terus yang kedua BI checkingnya dia pernah nggak punya kredit macet, karena itu yang sangat berpengaruh. Bank tidak mungkin membiayai pemohon KPR ini kalau mereka sudah melakukan macet kredit ataupun hal yang lainnya, ataupun pekerjaan yang tidak bankable. Jadi dari kami edukasi yang bisa saya sampaikan adalah jaga nama baik di perbankan. Yang kedua, cari pekerjaan ataupun usaha yang itu bankable, bank bisa membiayai. Itu syarat mutlak yang harus dipunyai ketika MBR ini ataupun milenial ini mau mengambil rumah, mau mengajukan rumah, gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau seandainya MBR atau masyarakat muda ini sudah mendapatkan rumah subsidi itu. Ya. Nah, kira-kira ada ketentuan lain nggak Pak setelah mendapatkan rumah itu? Apakah ada syarat-syarat khusus? Rumahnya nggak boleh diubah dulu, kasih dulu atau seperti apa gitu? Ya, yang pasti pemerintah ini punya batasan-batasan ya, karena program subsidi FLPP ini kan pertanggungjawabannya adalah anggaran negara. Yang seyogianya adalah bunga ini disubsidi oleh negara. Karena disubsidi oleh negara, akhirnya harus ada item-item ataupun hal-hal yang harus diperhatikan bagi MBR ataupun teman-teman milenial yang sudah punya rumah subsidi. Itu ada aturan baku yang mungkin selama 5 tahun ini tidak boleh diperjualbelikan, karena pemerintah mensupport nih, sudah dibantu dari pemerintah baik dengan bunga 5% sampai lunas gitu. Otomatis itu harus dipertanggungjawabkan supaya pemerintah memberikan subsidi ini tepat sasaran kepada MBR yang memang butuh, bukan orang yang ingin investasi gitu. Kalau investasi bukan FLPP yang dibeli, tapi rumah reguler. Tidak tepat sasaran. Yang kedua, rumah yang dibeli oleh MBR ataupun kawan-kawan milenial ini mungkin renovasinya itu sebatas dasaran umum, misalkan kanopi boleh, cuman kalau langsung 2 lantai, ya itu yang mungkin tidak tepat sasaran, sehingga mungkin nanti akan dicabut nih untuk bunga subsidinya karena tidak tepat sasaran. Karena kan harusnya adalah yang membeli rumah MBR ini sesuai dengan kemampuan bayarnya mereka, sehingga pemerintah mensubsidi. Mohon maaf, mungkin dari nilai penghasilan itu menyesuaikan terhadap nilai angsurannya, seperti itu. Banyak gambarannya. Ya, seperti itu. Generasi muda kan mungkin belum teredukasi sampai sana. Gitu ya. Oke, baik. Dari itu semua, kira-kira target dari Aparnas itu sendiri apa Pak? Oke, target dari Aparnas sendiri, kami mempunyai target kecil dan target besar. Target besar kami adalah kami ingin membangun perumahan subsidi di seluruh Indonesia. Itu target besar kami. Target kecil kami adalah kami ingin mengembangkan teman-teman pengembang ini bisa profesional dalam melakukan aktivitas sebagai pengembang. Gitu. Targetnya adalah Aparnas besar ketika teman-teman pengembang ini bisa membangun dimanapun lokasi yang ada di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi nasional yang sehat. Seperti itu. Jadi Aparnas ingin menciptakan pengembang yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas sebagai mitra pemerintah. Itu targetnya Bapak. Ya. Dari target itu kira-kira harapan Aparnas sendiri untuk subjeknya mungkin ya, masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian untuk generasi muda, dan untuk mungkin yang masyarakat lain lah mungkin yang belum bisa mendapatkan rumah itu seperti apa Pak? Oke, mungkin kalau harapan terkait dengan masyarakat sendiri, harapan kami adalah produk kami tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya Jawa Tengah, kami sudah banyak sekali produk kami. Segera ambil rumah dari sekarang. Nah, kalau yang kedua, harapannya sebenarnya lebih ke pemerintah. Harapan kami ke pemerintah adalah 2 tahun terakhir
rumah subsidi tidak naik, sedangkan kebutuhan semakin tinggi. Jadi mungkin harapan kami terhadap pemerintah adalah harga rumah segera dinaikkan. Yang kedua, birokrasi yang ada. Sekarang aturan ini sangat ketat. Ada isu LSD, ada perizinan yang sekarang online yang mungkin beberapa daerah belum bisa running. Lah harapan kami birokrasi ini dipermudah karena apa? Kami mitra pemerintah. Jadi apa yang kami kerjakan kalau ini birokrasi tidak berjalan, kami akan stagnan di situ. Seperti itu. Dan yang ketiga, perbankan ini kan ada di bawah pemerintah. Nah, kami minta bantuan dari pemerintah pusat ini untuk ikut mengawasi terkait proses yang berjalan di perbankan. Seperti itu. Sehingga dari hulu ke hilirnya itu bisa berjalan lancar dan masyarakat bisa membeli rumah subsidi dengan aman, nyaman, dan otomatis puas. Seperti itu. Sama terpercaya, betul. Selanjutnya, kira-kira apa sih pesan Bapak pada generasi muda yang akan datang tuh, yang mungkin beberapa tahun lagi atau puluh tahun lagi yang membutuhkan rumah gitu, Pak? Oke. Mungkin lebih ke cenderung bahwasanya harga rumah ini kan semakin mahal. Semakin ditunda, otomatis semakin susah untuk membelinya. Harapannya adalah terhadap teman-teman milenial yang mungkin ada keinginan untuk membeli rumah, dari sekarang sudah memperjuangkannya. Caranya dengan apa? Bekerja keras, mulailah menabung. Karena tadi saya sudah sampaikan di sebelum-sebelumnya, untuk rumah subsidi sendiri sangat ringan. Saya yakin bagi teman-teman yang sudah bekerja, itu sangat terjangkau. Tinggal mau dan tidaknya, gitu. Tergerus apa tidak dengan kemauan akan kebutuhan hidup, seperti itu. Bukan kebutuhan, gaya hidup. Nah, lebih tahu gaya hidup. Karena gaya hidup ini kadang-kadang lebih mendorong untuk boros ya. Itu. Padahal yang lebih primer adalah rumah tinggal. Membeli rumah itu yang lebih utamanya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk penutupnya, Bapak mungkin ada sedikit promosi atau sedikit closing statement atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Untuk masyarakat MBR dan untuk teman-teman milenial, jangan ditunda lagi untuk membeli rumah. Karena semakin ditunda, semakin mahal. Kami di Apernas, di Jawa Tengah sendiri, kami menyediakan rumah subsidi hampir di semua kabupaten kota kami tersedia. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari setelah harga naik ataupun setelah uang habis baru menyadari akan kebutuhan rumah itu penting. Jadi jangan ditunda, saat inilah yang tepat untuk membeli rumah. Kami di Semarang juga ada, khususnya ini kami ada Bancar Group yang mengembangkan di area Semarang, Kendal, dan Tuntang. Di Tegal juga kami ada, perumahan Apernas, di Pekalongan juga ada, di Solo Raya juga ada. Untuk detailnya mungkin bisa di kolom komentar dan mungkin di keterangan di bawahnya nanti bisa dilihat. Semua produk kami ada di website kami, nanti bisa dilihat dan nanti bisa gercep untuk segera mengambil, seperti itu. Biar masyarakat luas, terutama MBR dan juga generasi muda itu semakin tahu bagaimana sih nantinya waktu membutuhkan rumah itu bagaimana cara mendapatkannya gitu. Melalui tadi ya Pak, bisa lihat websitenya atau nanti ada di keterangan description box itu.
Oke, buat teman-teman milenial yang mau mengambil rumah, kami di Apernas sendiri banyak pengembang yang sekarang mengembangkan yang notabene itu berkonsep. Karena milenial sekarang itu sudah selain mata duitan, mereka sekarang itu lebih melek teknologi dan kekinian sebenarnya. Nah, kebetulan anggota kami juga melihat peluang itu, sehingga ada beberapa anggota kami, salah satunya Banjar Group, itu membuka perumahan Banjar Seden 3 yang dengan konsep kekinian. Jadi green living gitu. Itu salah satu konsep yang ditonjolkan oleh Banjar Residen 3 yang ada di Semarang. Ada juga yang di Tegal, itu nama perumahannya Taman Hijau Selawi. Itu juga konsepnya adalah konsep yang terbarukan, rumah modern, sehingga teman-teman milenial ini bisa menjadi salah satu pilihan yang ada. Itu. Kalau di Pekalongan sendiri ada pengembangnya itu Gria Arjeda, sama karena pengembang-pengembangnya masih muda, masih inovatif, inovasinya tinggi, mereka juga menampilkan rumah yang sangat menarik untuk teman-teman milenial sendiri. Intinya jangan sampai ketinggalan, segera beli rumah di teman-teman pengembang yang ada di Apernas. Segera untuk mengambil rumahnya di kita. Oke, baik, dari hasil wawancara dan ngobrol bersama Bapak Eko saat ini, menjawab semua permasalahan atau menjawab terutama video kemarin yang kita membahas tentang demand atau kebutuhan dari terutama generasi muda atau milenial yang nantinya akan membutuhkan rumah, itu salah satunya dengan adanya Apernas ini, yaitu melalui Apernas ada beberapa developer yang bergabung dalam Apernas ini, terutama tadi ada Banjar, ada Gria Arjeda. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan, salah satu opsi dan jawaban dari kegelisahan generasi-generasi muda mengenai kebutuhan atau demand dari rumah itu sendiri. Nah, pastinya segera dibuka, segera dipilih, dan segera dikalkulasi kira-kira kebutuhannya sesuai dengan budgetnya, dan jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketinggalan, jangan ditunda-tunda lagi untuk dapat memiliki rumah saat ini juga daripada nanti menyesal. Oke? Dan jangan lupa lagi untuk like video ini, subscribe, dan juga kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom. Terima kasih. Halo guys, sekarang aku mau lihat-lihat perumahan Taman Hijau Selawi. Tempatnya di Jalingkos, Desa Penusupan. Dibangun di lahan seluas 2,7 hektar dengan total rumah 236 unit untuk tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya, pengembangan luas tanah hingga 18 hektar. Lingkungannya yang asri, nyaman, dan adem karena ada jarak 100 meter dari jalan raya sehingga tidak berisik suara kendaraan. Tentunya dekat dengan puskesmas, rumah sakit, sekolah, pasar, tempat wisata, terminal, mall, dan lain-lain. Spesifikasi bahan materialnya pun berkualitas, pondasi menggunakan batu kali, struktur beton bertulang ber-SNI, keramik motif, kusen aluminium, daun pintu manil mahoni, atap baja ringan, genteng metal pasir, listrik 1300 watt, dan air sumur jernih sehat. Harga rumah per unit 150 jutaan aja loh guys. Dan cicilannya 900 ribuan per bulan atau 30 ribuan per harinya. Oh iya guys, perumahan Taman Hijau Selawi juga lagi ada promo loh. Cuma 11 juta udah bisa dapetin rumah. Jadi gimana, menarik banget kan? Yuk beli rumah dari sekarang.